Halo, selamat siang. Saya Reri Valdi, guru baru di SMK Tunas Karya, Pekanbaru. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Saya lahir di Pekanbaru, tanggal 20 November, tahun 1997. Alamat saya sekarang di Jalan Garuda Sakti, kilometer 7, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung. Pendidikan akhir, saya sarjana 1 Teknik Informatika di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Nomor handphone 0831 8631 8083, sudah include WA. Jika rekan-rekan ingin bertanya mengenai data diri saya lagi, silahkan bertanya pada kolom chatting WhatsApp. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Baik, hari ini kita belajar mengenai komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10. Sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu kita mengingat pengertian komputer dan jaringan. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu mengenai apa itu komputer dan apa itu jaringan komputer. Kita flashback terlebih dahulu. Komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data, dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contoh, di sekolah ada namanya data siswa. Jika penyimpanan data siswa dilakukan di media komputer, maka proses pencarian data siswa akan lebih mudah didapat atau proses pencarian tidak memakan waktu yang lama. Selanjutnya, jaringan. Jaringan adalah komunikasi dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Sebelum adanya jaringan, seseorang mengirimkan pesan atau surat melalui media kantor pos. Seseorang mengirimkan pesan ke kantor pos, lalu kantor pos mengirimkan surat atau pesan ke alamat tujuan. Ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengiriman surat. Dan sekarang sudah ada namanya jaringan, yang dapat mempermudah seseorang dalam mengirimkan pesan atau surat ke alamat tujuan tanpa perantara kantor pos lagi. Dan ini akan mempersingkat waktu pengiriman surat. Materi garis besar yang kita pelajari hari ini adalah prinsip K3LH. Dengan kompetensi dasar, yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. K3LH. Mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi atau pernah mendengar istilah K3LH. Lalu apa sih pengertian dari K3LH itu? K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Keselamatan memiliki kata dasar selamat, yang artinya mencangkup kondisi seseorang terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Kesehatan mencangkup kondisi fisik serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal dan baik. Pengaturan tenaga kesehatan telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kesehatan seseorang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kesehatan secara jasmani, seperti tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki riwayat penyakit yang dapat menghalangi aktivitasnya dalam pekerjaan rutin, mampu beraktivitas dengan baik seperti makan, minum, berjalan, berbicara, berpikir, memahami aturan yang ada pada SOP, dan bekerja ketika dalam area kerja. Selanjutnya, kesehatan secara rohani, seperti tidak lupa ingatan, memiliki tanggung jawab dan kesadaran utuh tentang diri pribadi, dapat berpikir dengan baik ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan mampu mengatur tingkat emosi dalam pergaulan dengan sesama. Selanjutnya, kesehatan dalam aspek ekonomi, seperti memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Dan selanjutnya, kesehatan dalam hubungan sosial, seperti tidak berkata-kata kasar yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antar tenaga kerja, dan dapat bergaul dan bersosialisasi dalam hubungan kemasyarakatan. Penerapan K3LH di kehidupan.
Yang pertama adalah penerapan K3LH pada petugas medis. Karena kita tahu sekarang dunia sedang terpapar COVID-19, jadi dibutuhkan alat pelindung diri bagi petugas medis. Yang pertama itu adalah penutup kepala, yang berguna untuk melindungi kepala dari paparan mikroorganisme. Selanjutnya ada masker medis untuk melindungi dari virus atau bakteri dan zat kimia. Selanjutnya ada koporal untuk mencegah penularan virus atau patogen. Selanjutnya adalah kacamata khusus untuk melindungi mata dari paparan kimia, uap panas, sinar UV, dan cairan tubuh. Selanjutnya ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari cairan tubuh pasien atau bahan kimia. Selanjutnya ada sepatu karet untuk melindungi kaki dari air yang terkontaminasi dari cairan kimia. Selanjutnya penerapan K3LH pada petugas perkebunan sawit. Terdapat dua gambar kegiatan. Gambar sebelah kiri menggambarkan kegiatan mengambil buah sawit, dan gambar sebelah kanan menggambarkan kegiatan penyemprotan hama tanaman. Pada petugas yang menggambarkan kegiatan mengambil buah sawit, terdapat atribut K3LH. Yang pertama itu helm, untuk mengurangi benturan di kepala jika terjadi kecelakaan kerja seperti buah sawit yang jatuh mengenai kepala. Selanjutnya ada kacamata, sepatu, dan sarung egreg. Petugas yang menggambarkan kegiatan penyemprotan hama tanaman terdapat atribut K3LH. Yang pertama itu topi, selanjutnya masker, selanjutnya sarung tangan, kacamata, apron, dan sepatu. Selanjutnya ada penerapan K3LH pada pengendara motor yang memiliki atribut. Yang pertama, pelindung mata. Yang kedua, celana panjang. Yang ketiga, sepatu. Yang keempat itu helm. Helm ini sangat berguna untuk pengendara motor karena dapat melindungi kepala apabila terjadi kecelakaan. Jadi sangat disarankan bagi rekan-rekan untuk menggunakan helm saat berkendara. Selanjutnya ada rompi. Rompi ini juga berguna untuk melindungi tubuh pengendara, khususnya bagian dada. Rompi berfungsi untuk menahan paparan angin yang menerpa langsung ke bagian dada pengendara motor. Jadi untuk rekan-rekan yang hobinya jalan-jalan, touring, sangat disarankan untuk menggunakan rompi untuk perjalanan jarak jauh. Selanjutnya ada yang namanya sarung tangan. Penerapan prosedur K3LH di laboratorium komputer. Untuk mewujudkan lingkungan dan suasana kerja di laboratorium yang memenuhi persyaratan K3, perlu dipahami beberapa tahapan penting dalam menerapkan prosedur K3LH, seperti penataan ruangan kerja. Yang pertama mengenai ruangan, di mana sirkulasi udara luar dengan ruangan itu harus baik. Jangan sampai di dalam ruangan tidak terdapat sirkulasi udara. Ini berguna untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Selanjutnya mengenai luas dan tinggi ruangan, harus memenuhi standar operasional ruang praktek. Yang kedua, penempatan peralatan dan bahan praktek terletak dalam ruangan yang terpisah dengan lokasi penyimpanan peralatan dan bahan praktek seperti obeng, tang crimping, kabel tester, prosesor, memori RAM, dan kabel UTP sebaiknya diletakkan dalam ruangan tersendiri. Ini menjaga ruangan praktek tetap rapi. Yang ketiga, mengenai pemasangan alat pemadam kebakaran, sebaiknya diletakkan dekat dengan area kerja dan mudah dijangkau sehingga jika terjadi kebakaran dapat segera digunakan. Yang keempat, tersedianya tempat penampungan sampah di area praktek ini untuk menjaga ruangan praktek tetap bersih dan nyaman. Dan yang kelima, mengenai pemasangan kabel instalasi seperti kabel pada komputer, kabel pada router, listrik, dan lain-lain, itu sebaiknya dilakukan dengan rapi supaya terhindar terjadinya konsleting listrik. Selanjutnya adalah gambaran K3 pada ruang kerja di meja komputer. Yang pertama, bagian atas layar setinggi dengan mata atau di bawahnya sedikit. Lalu yang kedua,
Jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Sentuhan keyboard dengan ringan dan jaga pergelangan tangan tetap lurus. Yang ketiga, jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Lalu yang keempat, istirahatkan kaki pada lantai atau penyongkong. Lalu yang kelima, jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan, minimal jarak antara komputer dan mata itu sekitar 45-65 cm. Selanjutnya, nyamankan pundak Anda, atur sandaran kursi agar tetap nyaman. Dan yang terakhir, jaga agar paha Anda disokong dengan rata dengan kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Terima kasih. Untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini dulu. Dan untuk rekan-rekan jangan lupa bahagia dan selalu jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Selamat siang. Untuk memastikan rekan-rekan memahami mengenai materi K3LH yang saya sampaikan. Merangkum kembali materi yang saya sampaikan dengan format 1. Data diri seperti nama, alamat, hobi. 2. Rangkuman materi. 3. Kesimpulan 1 poin. 4. Ditulis di buku catatan.